Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Sautul Furqan. Sautul Furqan merupakan sebuah podcast yang dibuat oleh Divisi Tafsir JKH Al-Furqan. Podcast ini merupakan konten pertama dari Divisi Tafsir loh teman-teman. Wah, Divisi Tafsir punya podcast nih. Membahas tentang apa ya? Tentunya kita akan membahas seputar pengetahuan-pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan tentunya lagi, saya akan ditemani oleh sahabat saya sekaligus yang menjadi narasumber kita. Dia adalah seorang mahasiswi UIN Salatiga, program studi pendidikan bahasa Arab semester 4. Dan walaupun tergolong masih muda, tetapi karir organisasi dan prestasinya sangat banyak loh teman-teman. Dan salah satu organisasi yang diikutinya adalah JKH Al-Furqan UIN Salatiga. Dan di tahun 2024 ini, beliau menjabat sebagai koordinator divisi tafsir. Dan kebetulan saya adalah salah satu dari stafnya beliau. Oke, langsung saja kita sambut Yunda Arina Khalifatul Ummah. Bagaimana Yunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yunda Yeti. Bagaimana nih kabarnya Yun? Setelah melewati masa-masa UAS kemarin dan setelah selesainya event JKH kemarin. Oke, jadi ini masa liburan ya Yun. Ya kalau nggak di rumah, di pondok, kalau nggak gabut ya gini. Jadi kemarin sudah melewati masa-masa di acara besar GSG, jadinya ya gabut sekarang mau ngapain, tapi alhamdulillah masih di pondok dan mungkin lebih giat lagi untuk kegiatan di pondok seperti itu. Berarti gabut ya Yun, karena sudah terbiasa sibuk, sekarang tiba-tiba nggak sibuk lagi, gabut. Kan Yun, ngomong-ngomong soal JKH nih Yun, JKH itu kan kita UKM yang terfokus pada pembacaan, penghafalan, serta pengkajian Al-Quran. Nah menurut Yunda sendiri, di dalam Al-Quran itu secara garis besar membahas tentang apa aja sih Yun? Oke, jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran merupakan kalam ilahi, bukan semata-mata itu karangan dari Nabi Muhammad ataupun karangan orang zaman jahiliyah terlebih dahulu. Jadi dalam Al-Quran secara garis besar itu membahas tentang yang pertama ada akidah. Contohnya dalam Quran surah Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang Allah itu Maha Esa atau satu. Kemudian ada ibadah seperti perintah untuk zakat, untuk haji, dan juga setelah itu membahas tentang muamalah seperti berdagang dan hubungan sosial kita antara teman dan kepada orang yang lebih tua. Kemudian juga membahas tentang ilmu-ilmu sejarah seperti peristiwa perang ataupun zaman-zaman dahulu ada mukjizat Nabi atau tempat-tempat yang sangat bersejarah. Kemudian juga membahas tentang ilmu pengetahuan. Jadi dalam Al-Quran itu bukan semata-mata membahas keagungan Allah saja, namun merupakan pedoman bagi kita, terutama anak-anak muda dalam menuntut ilmu, seperti itu Yun. Bidang fikih ada nggak Yun? Jadi bidang fikih ada, contohnya seperti haid dan juga puasa itu juga fikih ya, perintah untuk sholat, juga ada tentang perintah untuk menjalankan ibadah haji dan seterusnya. Jadi dalam Al-Quran itu komplit, kita nggak bisa menandingi kemujizatan Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran juga banyak yang dikaji ya. Kemarin kita juga jadi divisi juga belajar tentang ayat-ayat yang global, ayat-ayat yang mukjizat, serta ayat-ayat yang mungkin itu mengandung keajaiban besar bagi Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah ya, Al-Quran. Wah, terkait dengan hukum fikih, kemarin pas banget Yun, ada teman saya yang bertanya mengenai haid. Nah tapi sebelum itu saya yang ingin bertanya kepada Yunda. Hukum haid itu kan banyak ya Yun. Jadi kayak bagaimana hukum sholat wanita haid, bagaimana hukum puasa wanita haid, sangat banyak ya. Nah di Al-Quran sendiri ada nggak sih Yun? Al-Quran sendiri itu menjelaskan secara rinci nggak sih Yun mengenai hukum-hukum ini? Oke, jadi Al-Quran itu sebenarnya bukan membahas secara rinci, tapi cuma memberikan gambaran kalau ada yang dinamakan dengan haid. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ayat 222 itu diterangkan bahwa haid itu sebuah kotoran, di mana kita diperintahkan untuk menjauh kepada orang-orang yang sedang haid. Bukan berarti kita menjauh secara
kita nggak berteman, kita nggak bertemu dengan orang itu, tidak. Namun sebaiknya alangkah baiknya menjauh untuk konteks suami dan istri karena itu juga berpengaruh kepada dunia kesehatan. Jadi dalam Al-Quran itu bukan kok rinci perhitungan gini-gini, tidak, tapi lebih diperincikan lagi dalam kitab-kitab fikih seperti dalam kitab milik Bujairami dan juga kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Nah, yang paling banyak menjelaskan tentang haid adalah kitab Risalatul Mahaid. Di situ mulai jadi pengertian, cara menghitung hingga bab nifas, istihadah itu secara lebih rinci kembali seperti itu. Nah, dari kitab-kitab tersebut apakah berpacu pada hadis Nabi? Oke, jadi dalam kitab-kitab tersebut juga berpacu kepada hadis Nabi seperti dalam riwayat Muslim dan Bukhari itu menjelaskan bahwa had itu sudah mutlak untuk cucu-cucu perempuan Nabi Adam. Ada syai'un katabahu wa huwa ala banati Adam. Jadi had itu bukan sebuah pukulan keras ataupun sebuah penyakit, bukan, karena had itu sebuah tabiat. Jadi gitu. Perempuan yang had itu bukan aku sakit, enggak, itu sudah normalnya tanya perempuan gitu. Oh. Nah, kalau menurut ilmu fikihnya Yun, menurut ilmu fikihnya yang dimaksud haid itu bagaimana kok dalam ilmu fikih? Hukumnya apa dan bagaimana? Dalam ilmu fikih ya. Ya. Haid itu ada dua pengertian Yun. Jadi secara bahasa dan secara istilah. Untuk bahasa atau lughah itu diartikan sebagai mengalir. Karena itu sifat dari dam atau darahnya itu mengalir. Dan haid secara harfiah atau secara mudahnya istilah itu adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan yang dimana itu secara tabiat atau secara normal, bukan karena penyakit atau bukan karena sebuah kelainan seperti itu. Jadi haid itu keluar secara normalnya sendiri gitu Yun. Nah, itu kan tadi pertanyaan saya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pertanyaan teman saya kemarin. Boleh. Nah, Yun, setahu kita kan, haid itu adalah tanda-tanda baligh dari perempuan. Nah, selain haid ini tanda-tanda baligh perempuan itu apa lagi sih, Yun? Oke, jadi sebenarnya ini nggak perempuan aja ya Yun, kita bahasnya laki-laki perempuan. Nah, tanda-tanda baligh itu ada 4. Yang pertama adalah haid itu tadi itu bagi khusus perempuan ya. Gak mungkin laki-laki haid. Nah, terus ada lagi melahirkan. Nah, melahirkan di sini itu bukan kok yang dinamakan dengan konteks keluar anak maka dia balik, enggak. Jadi yang dinamakan melahirkan itu termasuk tanda-tanda balik karena sudah mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan bertemu dengan sel telurnya perempuan, sudah mengalami buahan, maka itu dinamakan dengan tanda balik. Nah, kemudian ada juga keluar sperma ini bagi laki-laki dan perempuan, terus juga berusia 15 tahun. Nah, dulu pada zaman Rasulullah itu kenapa kok usia 14 tahun belum dewasa? Nah, Ibnu Abbas waktu usia 14 tahun beliau itu dilarang untuk ikut perang karena belum dewasa. Kemudian untuk perang tahun depannya sudah usia 15 tahun maka diperbolehkan oleh Rasulullah. Maka usia 15 tahun ini bagi laki-laki perempuan tanda-tanda balik. Jadi dalam penghitungannya dalam kaidah fikih itu bukan menggunakan kalender Masehi, bukan Januari, Februari, tidak, tapi kita menggunakan Muharram, Safar hingga akhirnya. Kita tidak menggunakan kalender secara nasional Indonesia, tapi kita menggunakan kalender secara Hijriah. Gitu Yun. Oke. Nah, kemudian mempelajari ilmu haid, ilmu ini nih wajib nggak sih Yun? Atau hanya wajib bagi sebagian orang aja? Atau hanya wajib bagi wanita saja, lelaki tidak? Atau bagaimana? Oke, jadi Dinda? kita simpang siur ya Yun kok. Ya. Belajar haid itu bagaimana kak aja yang mondok gitu ya. Kebanyakan gitu. Padahal ini itu istilahnya ya, fardu ain itu wajib untuk setiap perempuan. Jadi misal kalau Bunda Yeti udah belajar, aku tetap harus belajar karena fardu ain. Jadi wajib untuk gimana ya gampangnya, untuk individu perempuan gitu. Nah, kalau untuk laki-laki itu hukumnya fardu kifayah, sama seperti sholat jenazah. Kalau satu udah belajar maka artinya nggak usah karena gugur kewajibannya. Kenapa kok kalau perempuan itu fardu ain gitu? Jadi
misal Yunda Yati haid ya, maka nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh baca Al-Quran. Nah itu dihukumkan fardu ain karena bersinggungan langsung dengan ibadah kita. Kalau perempuan itu kan ketika haid dia harus menggodok puasanya, harus juga menjaga dirinya dan melakukan hal-hal yang dilarang ketika haid. Kalau laki-laki kan ketika suami sedang menunggu istrinya haid atau istrinya haid terus suaminya nggak haid ya otomatis jadi dia fardu kifayah. Kalau baru baru awal-awal mungkin teman-teman mikirnya haid itu nanti kalau besar aja belajarnya. Enggak, kalau jadi kecil itu lebih enak, nanti terbiasa menghitung hari-harinya haid dan teman-temannya. Jadi intinya kalau laki-laki itu fardu kifayah karena nggak bersinggungan langsung dengan ibadahnya. Nggak mungkin kalau seorang istri haid terus suami nggak sholat, kan nggak mungkin. Yang nggak sholat cuma istrinya aja gitu. Jadinya hukumnya ini ada dua. Tadi ada fardu kifayah dan fardu ain gitu. Berarti bagi perempuan itu fardu ain dan bagi laki-laki fardu kifayah. Benar. Oh, oke. Nah kemudian ketentuan haid itu bagaimana Yun? Ketentuannya bisa dikatakan haid ketika perhitungannya sudah berapa? Atau hanya keluar darah sedikit cuman 1 menit itu udah bisa dikatakan haid, atau harus 1 kali 24 jam dulu, atau bagaimana Yun? Oke, jadi haid itu sebenarnya rumit ya Yun. Kalau dalam belajar haid itu kita juga mempertimbangkan warna, terus juga waktunya tuh enggak berpacu kepada siang sore malam, enggak, tapi jamnya, detiknya, menitnya itu sebenarnya diperhitungkan. Nah kalau secara mudah tanda-tanda haid atau yang bisa dikatakan dengan haid itu yang pertama, darah itu keluar ketika usia perempuan itu 9 tahun menurut tanggal hijriah. Nah jadi buat Bunda nanti kalau sudah punya anak itu kita nggak hitungnya pakai Masehi 9 Januari 2020, enggak, kita pakainya misal 19 Safar 1400 berapa hijriah gitu ya Yun. Terus setelahnya itu haid itu minimal itu 24 jam. 24 jam, bukan misal siang itu keluar haid ya terus sore nggak keluar, malam juga nggak keluar, besoknya udah nggak keluar lagi, berarti bukan haid gitu. Jadi kita pakai kalkulasi minimal itu 24 jam. 1 hari 1 malam, dan juga itu minimal, maksimalnya tidak boleh melebihi 15 hari 15 malam gitu. Terus juga haid itu keluar tabiatnya bukan karena penyakit, jadi sudah normal. Itu yang dikatakan dengan haid itu ya secara gamblangnya waktunya gitu, ada waktu paling sedikit, ada waktu yang paling banyak gitu. Wah ternyata ketentuan haid itu banyak sekali ya Yun. Hukum-hukumnya tuh banyak banget, dan mungkin lebih banyak lagi dari pembahasan kita barusan ya. Dan maka dari itu hukum mempelajari fikih haid itu wajib. Fardu ain. Jadi fardu ain dan fardu kifayah. Ya tujuannya agar kita tidak salah dalam ibadah ya Yun. Dan sebenarnya masih ada lagi nih Yun, pertanyaan dari teman saya terkait perhitungan, tapi sepertinya waktu kita nggak cukup nih Yun. Oke, kita next time aja ya teman-teman nanti. Gitu ya Yun. Kita bakal bikin kalkulasi gimana cara menghitung haid kalau terputus-putus, kalau cuma berapa jam gitu ya. Dan kita akan bikin video lagi terkait kalkulasi ini di video mendatang. Dan mungkin kita cukupkan sampai sini aja ya Yun, bincang-bincang kita. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yunda Arina yang telah memaparkan banyak sekali ilmunya, ilmu pengetahuannya, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, boleh banget nih kalau mau memberi kritik atau saran terkait pembahasan kita. Boleh banget, dan silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel JKH Al-Furqan UIN Salatiga. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.